Pada tahun 1932, evangelis yang berinisial IW Banuria bekerja sama dengan pihak perkebunan PT Sofindo Lebutar mendirikan sebuah gereja di Kuta Karangan. Di desa Kuta Karangan inilah pusat agama Kristen Protestan, yakni Gereja Kristen Protestan Pak Dairi atau disingkat dengan GKPPD, yang sebelumnya dinamakan Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Dalam tingkatan resort yang dipimpin oleh seorang pendeta resort yang pusat pelayanannya di Sidikalang Kabupaten Dairi. Dari sejak masuknya agama Kristen di Aceh Singkil tahun 1932 sampai pada tahun 1960, perkembangan agama Kristen tidak ada mendapatkan hambatan, baik dari pihak manapun. Malah sebaliknya, umat yang memeluk agama Islam, Kristen, dan animis yang terdapat di Kabupaten Aceh Singkil bahu-membahu dan saling mengasihi satu dengan lainnya, sehingga dapat terlihat bila umat Islam mendirikan bangunan masjid, ada kalanya tukangnya diambil dari orang yang beragama Kristen, atau sebaliknya, bila orang Kristen mendirikan bangunan gereja, ada kalanya tukangnya diambil dari orang yang beragama Islam atau animis. Pada tahun 1961, munculnya panjang rambut di gereja pada acara kebaktian Minggu. Dikatakan panjang rambut karena nama dan identitasnya tidak dapat diketahui. Hanya saja di waktu muncul di gereja dia berambut panjang, mirip seperti wanita. Kedatangannya menyampaikan supaya gereja ditutup dan kegiatan gereja dihentikan. Alasannya daerah ini adalah daerah Aceh, yaitu daerah istimewa bagi agama Islam. Pada tahun 1968, Dal Breweh datang ke Lipat Kajang dan Desa Rimo dalam pidatonya di Lipat Kajang dan Rimo supaya gereja ditutup dan kegiatan agama Kristen dihentikan. Alasannya karena daerah ini adalah daerah istimewa yang penduduknya harus semuanya beragama Islam. Akibat pidato Dal Breweh ini sebagian umat Kristen mengungsi ke daerah Sumatera Utara karena takut dipaksa masuk menjadi penganut agama Islam. Pada tahun 1979 terjadi krisis sosial dan gereja HKBP Mandumpang dibakar. Melihat amukan pihak-pihak tertentu, maka hampir semua umat Kristen mengungsi ke Sumatera Utara selama 4 bulan. Dan segala harta benda yang ditinggalkan hancur dan hilang begitu saja. Setelah pulang dari pengungsian, para jemaat beribadah di rumah penduduk setiap hari Minggu. Pada tahun 1980 melalui surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh nomor R450/1651 tentang memelihara kerukunan dan toleransi antar agama di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, di mana bagian 3 Romawi C1 dikatakan tidak dibenarkan mendirikan rumah ibadah, khususnya rumah ibadah Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, tanpa izin tertulis dari kepala daerah setempat atau pejabat pemerintah daerah secara tertulis. Pada tahun 1999 terjadi pembakaran gereja yang kedua yang tidak diketahui siapa pelakunya. Tetapi di dalam niat pembakaran ini, gereja HKI tidak seluruhnya terbakar. Dan di tahun itu juga ada warga jemaat yang mengungsi dan ada juga yang bertahan melanjutkan kegiatan gereja. Berdasarkan surat pemuka agama dan tokoh masyarakat Islam Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 15 September 2001 yang ditujukan kepada Camat Simpang Kanan di Lipat Kajang, Camat Gunung Meriah di Rimo, dan Camat Danau Paris di Biskang atas keberatan mereka akan perehapan bangunan gereja. Tahun 2001 terjadi penyegelan gereja HKI oleh pemerintah setempat agar gedung tidak dipakai untuk melakukan peribadahan. Pada tanggal 1 sampai 8 Mei 2012 terjadi penyegelan gereja-gereja, termasuk gereja GKPPD Mandumpang, yang dilakukan oleh tim monitoring yang dibentuk oleh pemerintah daerah Aceh Singkil. Kembalinya penyegelan kedua gereja oleh pemerintah dengan alasan bahwa gereja tidak memenuhi persyaratan di dalam membangun gereja. Namun sekalipun dalam polemik ini tidak mengurangi warga jemaat untuk datang beribadah. Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, gereja GKPPD Mandumpang dibakar oleh orang yang tak dikenal atau OJK. Habis rata dengan tanah dan segala inventaris dan peralatan ikut habis terbakar hingga selembar kertas pun tidak bisa diselamatkan. Sampai saat ini tidak ada penjelasan status hukum tentang hasil penyelidikan
dari pihak Polres Aceh Singkil dan pihak laboratorium forensik yang datang dari Medan, Sumatera Utara.
Bahagia orang-orang yang gegabah, sombong, angkuh, bukan saja muncul orang-orang yang
Sejak tahun 2016 sampai sekarang tahun 2021, warga jemaat yang bangunan gereja terbakar dan dibongkar melaksanakan ibadah di bawah tenda darurat. Engkau mau dapat si kita ida, engkau mau dapat si kita rasakan, si masa-masa silut ya singkil eda. Merubah cembagi engkau si kita rasakan. Lot mau pembakar gereja, lot mau pembukaan gereja, jangan lot mau perlawan-perlawanan si kita rasakan. Karena sok mau kita mengungsi di masa ini. Ulang nola mo kita gawe mendele mengidasi masa silot ya cek singkilen. Tapi asa tambah percaya namo kita mendahi Tuhan ta si permen debasai. Asa makin kasah namo kita mengikuti perpulungan pemuda Kristen barang idi kepe kita mermakas. Makin bersada kata, sada orjo mu kita nelaku memuji dekat pesangapkan gelar di Tuhan taidi. Bagi kita bagian dari simar sekolahan, asa burju-burju mau kita ibagas simar sekolahan. Janah ilmu si kita dapat, boy kita pergunakan, kita perjuangkan hak dekat kewajiban kita sebagai masyarakat ia singkile.